Mohon maaf Yai, ini agak melenceng sedikit, saya mau tanya. Dengar-dengar panjenengan atau Pak Kiai ini juga penggagas Pagar Nusa ya Pak Yai? Iya. Pada waktu itu saya setelah mendirikan Enda Perkasa pada tahun 1982, saya masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ke Ngobak Channel, ngopi bareng artis dan kiai. Di kesempatan segmen kali ini, saya yang langsung membawa acara atau host karena Bang Rambo atau Bang Raul lagi syuting, lagi sibuk ya. Dan Pak Yazid atau Abi Yazid juga sedang sibuk. Masya Allah. Sebelum kita lanjut podcast ini, alangkah lebih afdolnya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bintang tamu kali ini bikin saya grogi nih pemirsa Ngobak. Masya Allah. Beliau guru kami, kiai kami, juga beliau orang penting, orang yang sangat luar biasa bagi kehidupan saya. Beliau salah satu penerus pejuang dakwah melalui bela diri pencaksilat NH Perkasa Tebu Ireng. Nggak usah banyak mukadimah lagi, langsung saja kita tanyakan kepada Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan nama Pak Kiai siapa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Al-Amro Azhari, berasal dari Ponorogo, terus mondok dan sekolah di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Alhamdulillah. Pak Kiai di Tebu Ireng ini kira-kira dari tahun berapa? Di Tebu Ireng tahun 1980. Masya Allah, saya belum lahir Pak Kiai. Sudah lama sekali ya Pak Kiai. Ya, mulainya. Terus bagaimana sih awal-awal cerita NH Perkasa Tebu Ireng ini berdiri ya? Mau diceritakan ya? Ya, kalau melihat Enda Perkasa berdiri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, awalnya memang satu kebutuhan santri. Masya Allah. Jadi pada waktu itu santri-santri banyak yang latihan sendiri-sendiri di luar pondok atau di lapangan. Sesuai dengan daerahnya masing-masing. Biasanya dari Jakarta ada sendiri, dari Madura ada sendiri, dari Ponorogo ada sendiri. Nah, dengan banyaknya latihan-latihan yang dilatih oleh senior dari daerah masing-masing ini rupanya agak mengganggu dengan ketertiban pondok, dan juga sering terjadi gesekan antara satu dengan yang lain ini, dan juga mengganggu ketertiban pondok. Karena apa? Karena kadang datangnya sampai malam itu, kadang waktunya ngaji masih di lapangan ini. Dengan adanya seperti itu, saya dan teman-teman santri senior berpikir apa enggak sebaiknya latihan-latihan itu dikoordinir oleh pondok. Setelah saya dan teman-teman sowan ke dalam kiai, alhamdulillah kiai menyetujui kalau pencaksilat itu dikoordinir oleh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dan alhamdulillah dengan izin kiai dari saya beserta teman-teman senior yang ada di pondok, latihan atau membuat satu perguruan yang bernama yaitu NH Perkasa ini.
itu NH Perkasa. Kalau boleh tahu Pak Kiai, NH Perkasa itu asal muasal nama itu terbentuk bagaimana ya? Sebetulnya dari beberapa teman setelah disetujui dari Pak Kiai di Tebireng ada pencaksilat, akhirnya berpikir apa namanya ini. Dari satu dengan yang lain sama mengusulkan nama ini, akhirnya nggak ada yang disetujui. Setelah itu saya dan teman-teman juga berpikir bagaimana kalau kita sowan ke dalamnya Pak Yai Samsurijen di luar pondok. Ini termasuk kiai atau pengajar yang ada di Pondok Tebireng. Masya Allah. Dan beliau Pak Yai Samsurijen ini waktu Pak Yai Kholik Qasim masih sugeng, beliau ini dekat sekali. Masya Allah. Setelah saya sowan, saya minta nama perguruan pencaksilat dari Pak Yai Samsuri, minta waktu untuk istikharah kira-kira waktu 1 minggu. Sebelum 1 minggu saya sudah dipanggil, katanya namanya sudah ada. Beliau bermimpi ketemu Pak Yai Samsurijen bahwa nama ini sebelum beliau meninggal dunia sudah berpesan, sok di Tebireng ini akan ada organisasi yang lebih besar dari organisasi yang lain. Nanti namanya kasih nama Nurul Huda, disingkat NH ini, singkat NH ini. Jadi nama NH ini pemberian dari Pak Yai Kholik Qasim, pengasuh Pondok Pesantren Tebireng yang kelima, insya Allah ini gak keliru ini. Gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi nama Nurul Huda itu berasal dari Mbah Yai Kholik Qasim, pengasuh Pondok Pesantren Tebireng yang kelima kalau nggak salah. Iya. Lalu perkasanya itu dari mana Yai? Perkasa ini saya ambil dari perguruan bela diri yang saya waktu di Ponorogo itu ikut perguruan bela diri yang namanya Batara Perkasa. Jadi saya ambil perkasanya ini. Perkasa perpanjangannya adalah pertahanan 2 kalimat syahadat nih. Masya Allah, luar biasa. Jadi Nurul Huda pertahanan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Ya memang 2 kalimat syahadat itu kunci semuanya ya. Masya Allah, luar biasa. Sejak tahun berapa NH Perkasa itu diresmikan ya? NH Perkasa didirikan atau diresmikan pada tahun 1982. Tepatnya tanggal 2 November 1982 itu. Alhamdulillah, tanggal 2 November 1982. Mohon maaf Yai, ini agak melenceng sedikit, saya mau tanya. Dengar-dengar panjenengan atau Pak Kiai ini juga penggagas Pagar Nusa ya Pak Yai? Iya. Pada waktu itu saya setelah mendirikan NH Perkasa pada tahun 1982, saya masih juga ingin mencari ilmu bela diri, yaitu sering pergi ke daerah Nganjuk, daerah Kediri, daerah Blitar. Biasanya pada waktu malam imtihan, kalau di pondok dulu tuh seranya imtihan itu biasanya ada pertandingan antara perguruan bela diri antara satu dengan yang lain, dan perguruan pertandingan itu atau apa istilahnya itu ya open bar ya, open bar yang tanding bebas itu, nggak ada jurinya, cuma ada wasitnya itu loh. Jadi yang menang kalau sudah musuhnya KO, ya itu baru dikatakan menang itu loh. Kalau toh itu yang kalah itu pun kadang juga nggak terima, lain hari juga ingin apa istilahnya itu ingin balas dendam lagi itu loh.
dengan beberapa latihan dan juga tirakatan itu loh. Masya Allah. Akhirnya tirakat apa saja pokoknya aku nanti tanding menang itu loh. Masya Allah. Dan ini sering terjadi terus begitu. Akhirnya dari saya berpikir kalau begini terus gimana ini itu loh. Apa enggak sebaiknya NU itu punya wadah perguruan bela diri yang mewadahi ini loh. Akhirnya dari saya berpikir supaya di NU ada wadahnya pencaksilat nih. Setelah itu saya bersama teman-teman di Tebuireng, ya teman-teman santri, khususnya teman-teman NH berkumpul dan setuju teman-teman itu kalau di NU ada yang nangani pencaksilat. Akhirnya saya bentuk panitia untuk mengumpulkan pendekar-pendekar se-Jawa Timur yang saya istilahnya itu koordinir orang-orang NU itu loh. Alhamdulillah berkumpul di Tebuireng, yaitu pada tanggal 27 September tahun 1985 itu di Tebuireng ya. Dan setelah itu juga pada waktu itu juga dihadiri oleh tokoh-tokoh, diantaranya tokoh-tokohnya ini Bapak Yai Yusuf Hasim, Pak Yai Samsiri Badawi, Pak Yai Abdurrahman Usman, Gus Maksum dari Lirboyo, Gus Hakam dari Tebuireng, dan dari IPSI Jawa Timur yaitu Pak Haji Athoillah Iskandar ini datang di Tebuireng. Alhamdulillah pertemuan itu memutuskan perlu di NU atau Nahdlatul Ulama ini ada yang nangani pencaksilat. Jadi disetujui apa yang saya usulkan supaya di NU ada wadahnya pencaksilat ini. Dan pada waktu itu juga Gus Maksum ditunjuk sebagai ketuanya ini. Jadi Pagar Nusa itu memang dibentuk untuk naungan atau wadah seluruh pencaksilat yang ada di Jawa Timur itu ya? Iya, pokoknya di NU Masya Allah. Sebagai wadah itu loh. Masya Allah. Kan banyak nih stigma-stigma di luaran sana. Pagar Nusa itu diklaim lah didirikannya di Lirboyo dan lain sebagainya gitu loh. Padahal aslinya ya di Tebuireng ini ya. Aslinya di Tebuireng. Masya Allah. Tebuireng itu loh. Banyak saksi panitia itu panitia pendiri itu masih ada semua itu loh. Kalau mau ditanya insya Allah siap itu loh. Masya Allah. Next time kira-kira kalau kita filmkan gimana ya? Ya lah monggo aja, itu saya kira juga bagus itu loh. Iya. Bagus itu loh. Ya mudah-mudahan bisa dakwah melalui dunia entertain ya. Iya. Kalau di Pondok Lirboyo itu ya rapat kedua. Rapat pertama aku di Tebuireng mencetuskan bahwa di NU itu ada yang menangani pencaksilat. Terus rapat keduanya rapat kedua di Lirboyo itu untuk menyusun atau melengkapi kepengurusannya itu loh. Dan ketuanya pada waktu itu sudah diputuskan di Tebuireng, Gus Maksum. Jadi kepengurusan di Lirboyo itu ya tetap ketuanya Gus Maksum, terus wakilnya ya Pak Yai Abdurrahman Usman, dan yang lain-lain saya insya Allah sebagai sekretaris pada waktu sekretaris 1 atau 2 ini. Oh, Masya Allah. Jadi di Lirboyo itu membentuk kepengurusan itu. Oh iya. Jenengan sebagai sekretaris Pak. Sekretaris pada waktu itu ya. Alhamdulillah. Boleh tanya lagi Pak? Iya. Namanya berjuang atau dakwah melalui pencaksilat nih. Dulu kan kalau saya juga kan murid Pak Kiai ini, saya juga santri NH, santri Tebuireng. Kan ada tuh waktu muda-muda jajal-jajal nantang-nantang. Pernah nggak Pak Kiai ditantang itu orang saat mendirikan NH atau Pagar Nusa itu? Ya awal-awal di Pondok Tebuireng ya sering ditantang, itu sering juga itu loh. Tapi ya nggak terjadi sampai duel sampai parah itu juga enggak itu loh. Biasanya hanya nantang saja, hanya bengak-bengok kita hadapi ya orang-orang itu nggak berani itu loh. Masya Allah, luar biasa. Ternyata perjuangannya sangat.
zaman dulu maksudnya gangguan-gangguan dari luar itu bagaimana ya saat dengan mendirikan NH itu ya? Ya, pada waktu saya mendirikan NH di Tebereng itu ya perguruan-perguruan lain yang ada di Tebereng itu kayaknya juga nggak terima itu loh. Pro kontra ya? Iya, ya musuhi itu loh. Kok nggak saya itu loh. Kenapa harus itu loh. Iya, tapi saya nggak merasa tersaingi. Saya karena sudah dapat izin dari Pak Yai, ya sudah jalan saja. Terus, ya. Dan alhamdulillah pada waktu itu ya tertib itu loh. Yang ada ya NH aja, yang lain sudah nggak ada itu loh, nggak berani latihan karena sudah diputuskan oleh Pak Kiai itu loh. Satu saja di Tebereng yaitu NH Perkasa itu. Masya Allah, alhamdulillah pemirsa Ngobak channel tercinta yang dirahmati Allah. Masya Allah sudah banyak berbincang tadi dengan Pak Kiai. Ini kurang rasanya saya nih kalau masih banyak mau tanya lagi nih. Sekarang tuh murid NH itu dari mulai berdiri awal sampai 2025 saat ini ya. Itu kira-kira berapa ribu dan dari mana sampai mana Pak Kiai? Ya, awalnya memang dari Pondok Tebereng berdiri NH. Setelah itu saya juga mengembangkan bukan di Pondok Tebereng saja, tapi juga di luar pondok, yaitu di kampung atau bersama dengan masyarakat itu loh. Dan juga di daerah Jombang juga berkembang. Terus santri-santri yang sudah besar, santri-santri yang sudah sekolahnya selesai sama pulang sama mendirikan juga di daerah masing-masing ini. Jadi udah ribuan bahkan puluhan ribu warga yang ada itu loh. Dari Sabang sampai Merauke. Iya, kalau cabangnya sudah banyak ya, ratusan cabang NH Perkasa yang ada di Indonesia ini tuh. Alhamdulillah, Masya Allah, berkat kesabaran dan perjuangan panjenengan melalui bela diri ini Pak Kiai. Umpama Pak Kiai, ini pemirsa Ngobak ternyata ada ustadz atau kiai atau gus punya pondok pesantren, punya majelis, punya murid, punya santri, pingin jadi kadernya NH Perkasa, apa bisa ya? Bisa. NH Perkasa ini adalah perguruan bela diri dakwah itu loh. Jadi tujuannya untuk dakwah itu loh. Dakwah apa? Dakwah ke masyarakat, dakwah yang mungkin ngelatih di pondok pesantren supaya santri-santri yang sudah dibekali bela diri paling enggak mentalnya itu juga berani nanti untuk mengamalkan ilmu. Kalau sudah pulang di daerah masing-masing berani itu loh. Jadi untuk membekali keberanian ini, dan itu udah dakwah NH Perkasa. Dan alhamdulillah karena bela diri dakwah ya insya Allah nggak ada tawuran-tawuran di mana di jalan-jalan tuh insya Allah NH Perkasa nggak ada itu loh. Alhamdulillah. Ya. Kalau memang ada daerah atau pondok pesantren menginginkan supaya NH Perkasa ya melatih, hadir melatih ya monggo aja. Nanti bisa menghubungi. Koordinatnya ada di bawah ini. Iya, di sekretariat ini. Di sekretariat ini ya Pak pemirsa. NH Perkasa, alamat, nomor telepon di sini nanti saya cantumkan. Masya Allah. Jadi bukan hanya pondok pesantren, sekolah-sekolahan pun boleh ya Pak Kiai ya. Bukan sekolahan boleh, organisasi ya boleh, di masyarakat boleh, di masjid atau musola itu ada ya, monggo aja tuh. Karena niat kita tuh dakwah tuh loh. Dakwah aja untuk berbuat yang baik. Bahkan di Sumpah NH itu yang kedua itu nomor 2 itu adalah berakhlak yang mulia itu loh. Jadi akhlak di NH Perkasa tetap dijaga itu loh. Jaga. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Kiai selain mendirikan pencaksilat, dengar-dengar Pak Kiai juga punya pondok pesantren di Ponorogo Pak Kiai. Betul Pak Kiai? Ya, alhamdulillah di Ponorogo saya juga dari pondok, belajar dari pondok juga harus bisa mengamalkan ilmunya. Dan alhamdulillah saya di Ponorogo mendirikan lembaga, meskipun lembaga belum besar, yaitu saya mulai dari ada playgroup itu ada, RA juga ada,
SDIT juga ada, MTS juga ada, Madrasah Diniyah juga ada, dan alhamdulillah mulai tahun kemarin sudah ada yang mondok sekitar ya 60-70 santri sudah ada, baik dari MTS maupun dari SDIT. SDIT yang mondok yang kelas 6 yang kita wajibkan untuk mondok ini. Alhamdulillah. Dan pemirsa Ngobak, ini saya juga pernah ke pondoknya Pak Kiai, nama pondoknya Asafiyah. Alamatnya ada di sini nih, Jambon, Blembem, Ponorogo, Asafiyah. Masya Allah, luar biasa, santrinya juga banyak, siswanya juga banyak. Ya, untuk SDIT-nya luar biasa sekali, sangat berkembang. Kurang lebih ada 500 kurang lebih. Terus ini bagi para agnia atau calon-calon wali santri yang mau memondokkan anaknya atau mau menyantrenkan anaknya di pondoknya Pak Kiai Asafiyah Ponorogo, bisa ya Pak Kiai ya? Bisa. Alamatnya ada di bawah sini Pak Kiai. Ini Masya Allah. Untuk donatur, kebetulan ini kemarin saya lihat panjenengan lagi bangun sanawiyah juga Pak Kiai. Bangun di gedung sanawiyah nih. Iya. Yang atas itu rencananya 4 lokal, tapi ini saya mulai 2 lokal dulu. Ya saya mohon bantuan, doa restu pada masyarakat, pada donatur yang memang mau membantu, ya saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Masya Allah. Untuk para agnia atau donatur mungkin mau survei atau mau menyumbangkan sebagian rezekinya untuk perkembangan, untuk pembangunan sanawiyah di Pondok Pesantren Asafiyah, bisa di sini nomor rekeningnya. Di sini juga nanti akan saya tampilkan nomor rekening dan nomor admin WA Pondok Pesantren Asafiyah Ponorogo. Masya Allah, tabarakallah, pemirsa Ngobak yang dimuliakan Allah. Namanya pembangunan pasti sangat membutuhkan biaya banyak lagi ya. Nah, saya tahu sendiri nih, Masya Allah, pembangunan 90% ini didanai oleh dana pribadinya Pak Kiai, Masya Allah. Nah, untuk kali ini monggo para donatur, para penonton Ngobak yang setia, kalau memang mau survei, mondokin anaknya, programnya luar biasa. SDIT kelas 6 itu wajib adanya pondok ya. Wajib mondok ya. Kelas 6 wajib mondok. Ditambah lagi sanawiyah juga kelas 1 sampai kelas 3 sanawiyah juga wajib mondok, Masya Allah. Dan saya pernah diajak Pak Kiai 3 hari tinggal di sana. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Terus di sana apakah ada NH-nya juga ya? Apa besar juga di sana ya? Ya alhamdulillah, di sekolahan saya SD maupun MTS itu saya wajibkan untuk ikut NH itu loh. Masya Allah. Ya tujuan saya supaya nggak usah ikut di luar, karena di sekolahan sudah ada, ya nggak usah ikut di luar. Biar istilahnya itu akhlaknya anak-anak itu bisa terjaga itu loh. Kalau di NH memang saya bekali untuk mental dan akhlaknya supaya bagus di NH ini tuh. Jadi nggak usah ikut di luar karena di dalam sudah ada itu. Ya, Masya Allah, ya jelas karena Asafiyah yang mendirikan juga pendiri NH, nggak mungkin ke perguruan lain. Untuk yang penasaran tentang biografi NH Perkasa Tebu Ireng ini, nanti pemirsa Ngobak Channel bisa cek di Instagram atau di searching di Google NH Perkasa Tebu Ireng. Banyak prestasi-prestasi yang sudah ditoreh oleh siswa-siswi NH Perkasa Tebu Ireng ya Pak Kiai. Salah satunya ya banyak yang dapat medali, dapat piala seperti itu Pak Kiai. Maaf Pak Kiai, kalau ada anak-anak yang mau ikut latihan di sini di Tebu Ireng, untuk pendaftarannya kira-kira bayar berapa Pak Kiai? Untuk sebetulnya anak itu pokoknya yang penting dia punya minat untuk latihan itu loh. Masalah pendaftaran saya kira ya nggak banyak itu loh, nggak banyak. Ya mungkin hanya ya bervariasi. Ada yang 20.000, ada yang 50.000, itu sudah maksimal. 50.000 itu sudah maksimal tuh. Apalagi kenaikan itu juga murah itu loh. Bahkan untuk menjadi warga itu ya nggak mahal, nggak sampai 500 sudah bisa itu loh. Mungkin perguruan lain sampai jutaan di NH itu nggak sampai itu loh.
Tuh, karena apa ya, niatnya itu tadi, niatnya dakwah itu loh. Jadi jangan sampai memberatkan pada siswa gara-gara bayar terus gak ikut, jangan tuh loh. Yang penting ikut. Masalah keuangan saya kira bisa diatur, bisa apa istilahnya itu, ketemu saya atau ketemu pengurus yang lain, disampaikan memang nggak mampu itu loh. Bisa itu dikoordinasikan, bisa Pak. dikoordinasikan, nanti akan dapat dispensasi lah, dispensasi itulah itu. Masya Allah, luar biasa. Langsung beliau sendiri yang berbicara. Pemirsa Ngobak yang tercinta, ternyata untuk menjadi seorang warga atau ingin mendaftarkan diri menjadi siswa atau santri NH Perkasa Tebuireng ini tidak mahal kok, tidak mahal. Jadi tidak perlu takut. Yang penting pertama niat ya. Iya. Silakan dibicarakan nanti sama Pak Kiai atau sekretariat apa adanya. Kalau memang itu berpotensi ya kita dukung ya. Masya Allah, luar biasa. Mohon maaf ya. Kira-kira kalau yang di luar pulau itu bagaimana Pak Kiai? Kalau di luar pulau itu biasanya kalau ada kenaikan atau pengesahan itu dari saya dan teman-teman tuh hadir ke sana itu loh. Jadi nggak usah ke sini. Tapi kalau di Jawa itu biasanya bisa hadir pada waktu malam 1 Suro ini untuk adakan pengesahan itu loh. Kalau yang di luar pulau mau mendaftarkan pondoknya atau ini ustadznya atau kiainya, saya ingin menjadi kader NH Perkasa, itu wajib datang ke sini dulu atau by phone bisa ya? Ya, telepon bisa. Nanti ya kalau memang di sini ada pelatihnya bisa kita kirim ke sana. Kalau memang dari luar pulau itu mau belajar di sekretariat di sini ya juga bisa itu loh. Berapa hari nanti kita sediakan tempatnya loh untuk latihan itu. Masya Allah, alhamdulillah, nggak kerasa nih Pak Kiai, podcast kita udah sampai akhir aja nih. Sebenarnya masih banyak yang perlu dibincangkan. Kayaknya kira-kira butuh part 2 nggak, next time diundang lagi Pak Kiai? Nah, ya monggo aja, kalau memang dibutuhkan ya monggo aja. Insya Allah saya ya ada waktu lah, ada longgar lah gitu loh. Alhamdulillah sangat butuh ya. Ini next time kita bahas ilmu ya. Iya. Masya Allah, jenengan kan Kiai kami butuh nasihat dari jenengan seperti Pak Kiai. Terima kasih pemirsa Ngobak yang dirahmati Allah. Tidak terasa perbincangan kita sudah di penghujung acara, dan alangkah lebih berkah lagi akhir perbincangan kita ditutup dengan doa oleh Pak Kiai. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Kiai. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafina ma yukafi al-mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tutilu lana bi amar wa tuzilu bi anazal asqam akhtar wa tujru ala rizqal midrar wa taqbilana bi jamal autar wa tasfa'alana bi 'indallahi fi taril qarar bi rahmatika ya ghafar ya qahar wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alamin. Allahumma ij'al awlatana wa ahlana talamitana min ahli Ibnil wal khair wal Quran wal shalah wal ibadah wala taj'al wa iyyam maliza wal duir. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika kusbahatik. Allahumma ja'alna min kulli dzikrin mahrajan wa min kulli hamin farjan wa min kulli bala'in afiatan bi rahmatika ya rahim. Allahumma la tad'alana damban la ghafartahu wa la hamman nafartahu wa la aiban la satartahu wa la maritan la syafaitahu wa la dainan la qadaitahu wala hajatan min hawajitun wal akhirah la qadaita ya arhamar rahim. Allahumma aqsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyatil adabil akhirah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah. Barokatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas waktunya perbincangannya. Terima kasih sobat Ngobak channel tercinta. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.